Standby. Kita akan live ya Bu. Silent semua. Ini kita ada VT masih 3 menit ya Bu Rani. Standby Bu Rani. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Silakan Bu Rani. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta Silaturahmi Merdeka Belajar yang telah hadir secara daring melalui aplikasi Zoom dan juga yang menyaksikan melalui YouTube Kemdikbud RI. Perkenalkan, nama saya Rani Larasari. Saya mohon izin untuk tidak mengenakan masker karena sedang berada di rumah dan sendirian di ruangan. Bagi para peserta, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, terutama di masa PPKM. Para peserta yang kami hormati, selama acara berlangsung, kami mohon untuk menjaga tata tertib dan sopan santun. Peserta tidak perlu absen di dalam kolom chat maupun komentar, karena link absen untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan oleh panitia saat acara berlangsung. Pertanyaan kepada narasumber dapat diajukan melalui kolom Q&A pada Zoom, dan akan ada hadiah menarik bagi penanya terbaik. Baik, telah hadir para narasumber kita secara online, mari kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Lestari Kusumawardani, Koordinator Bidang Penilaian Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Selvi Ananda, Bunda PAUD Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat sore semuanya peserta Zoom meeting sore ini. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Rizka Dwi Payani, Pengelola PAUD AT Bintangku Surakarta.
Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rani, narasumber, dan seluruh peserta webinar dimanapun berada. Halo, selamat sore Ibu Katarina Swastika Dewi, orang tua peserta didik TK Marsudini Surakarta. Audio Butika mati. Mute Bu. Ya, udah keburani lagi sekarang Bu hari ini. Selamat sore. Ya, selamat sore para narasumber, Bapak Ibu, Mama Papa di rumah yang mengikuti webinar ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Baik, sahabat Bu Dikbud, Rizka, audionya minta tolong ya Bu Rizka. sebelum kita mulai berdiskusi bersama pembicara kita hari ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait tema kita. Berdasarkan tren penurunan kasus COVID-19, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan bersama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kebijakan ini disambut dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT untuk jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar dan menengah, Dikdasmen, sejak 30 Agustus di kota kabupaten dengan level PPKM 1 hingga 3. Kebijakan ini tentu menjadi kabar baik bagi satuan PAUD, orang tua, dan keluarga dengan anak usia dini. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pembelajaran berkualitas yang merupakan kombinasi antara PTMT dengan protokol kesehatan ketat dan pembelajaran jarak jauh, sehingga orang tua bisa tenang melepas anak usia dininya ke sekolah dan kembali berinteraksi secara sosial. Kemitraan yang sistemik dan berkelanjutan di antara anggota ekosistem PAUD, yaitu antara pemerintah pusat dan daerah, kelompok kerja Bunda PAUD, pengelola satuan, organisasi masyarakat, dan kelompok komunitas pegiat, merupakan kunci utama bagi percepatan pemulihan PAUD berkualitas di masa pandemi ini. Yang pertama, Ibu Lestari Kusuma Wardani, Koordinator Bidang Penilaian Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Menurut Ibu, bagaimana gambaran umum kegiatan belajar mengajar di jenjang PAUD selama masa pandemi? Ya, pendidikan anak usia dini sebagaimana jenjang pendidikan lainnya menghadapi tantangan besar semasa pandemi ini. Dan berdasarkan survei lintas jenjang yang dilakukan Kementerian Pendidikan Ristek, per September 2021 ada 61% satuan PAUD yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Dan 39% satuan PAUD itu sudah dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka gitu. Nah, kegiatan bermain ataupun kegiatan belajar ini memang tidak dapat dilakukan secara normal ya, karena memang situasinya gitu ya di satuan PAUD. Dan tidak mudah ya bagi orang tua di rumah itu untuk dapat membimbing anak-anaknya agar terstimulasi dengan baik ya, agar seluruh perkembangannya dan keterampilan dasarnya itu dapat terus berlangsung gitu, secara berkesinambungan, tanpa adanya interupsi ataupun juga terhenti sama sekali. Seperti itu sih kurang lebih gambarnya. Ya. Oh, baik, Bu. Kemudian menurut Ibu target terdekat dari pemulihan pembelajaran di masa pandemi dan percepatan menuju PAUD berkualitas gimana, Bu? Ya, kalau menurut saya itu sharing ya, atau sharing praktik baik gitu, atau untuk pemulihan pembelajaran gitu ya, baik antar orang tua, guru dan kepala sekolah itu juga menurut saya sangat perlu dikuatkan gitu. Dalam situasi pandemi seperti ini, ataupun juga situasi normal, sebenarnya kemitraan antara orang tua, guru dan kepala sekolah itu perlu dikuatkan gitu ya, karena lingkungan belajar berkualitas di sekolah itu juga perlu didukung dengan lingkungan yang baik di rumah maupun di sekolah, sehingga anak itu akan merasa aman, nyaman, dan senang ya belajar ataupun bermain, karena semua pihak itu mendukung dan memahami minat dan kebutuhannya gitu menurut saya. Seperti itu. Ya. Baik, makasih Bu. Kemudian Bu, PAUD umumnya kan berbasis masyarakat dan kemitraan antar anggota ekosistem untuk memastikan terwujudnya PAUD berkualitas adalah ciri khas yang sangat unik di dunia PAUD. Apa yang dimaksud dengan 3 aksi bersama, Bu? 3 aksi bergerak bersama maksud saya.
Oh, kalau aksi bergerak bersama itu yang dimaksudkan adalah kita bisa menghadirkan lingkungan yang kaya akan keaksaraannya. Misalnya dengan membacakan buku di rumah oleh orang tua dan ataupun juga membacakan buku oleh guru ya di sekolah seperti itu. Dan harapannya juga ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik gitu, yang perlu dilakukan secara terus-menerus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua dan mitra misalnya seperti itu juga bisa sama-sama mendampingi guru ya dalam merancang kegiatan pembelajaran gitu ya yang baik yang paling tepat seperti apa dalam skema misalnya pendidikan jarak jauh maupun juga dalam pembelajaran tatap muka terbatas begitu ya. Dan tentunya juga diharapkan bisa juga menyediakan materi bermainnya itu seperti apa. Seperti itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan akses ke buku bacaan gitu ya. Kebacaan anak ya yang bisa diakses oleh guru maupun juga oleh orang tua gitu. Misalnya dengan menyediakan pojok baca gitu ya di satuan PAUD maupun juga atau juga perpustakaan yang bisa diakses oleh orang tua dan mungkin juga oleh masyarakat sekitar gitu ya sehingga atau semua pihak itu bisa mengakses buku dan menjadikan buku itu sebagai sesuatu yang wajib untuk diketahui, dibaca dan senang ataupun cinta buku lah seperti itu. Kalau untuk anak usia dini kan dengan dibacakan, nah itu menimbulkan kebiasaan anak akan selalu ingin gitu ya, ingin dibacakan dan pada waktunya anak akan sudah bisa membaca, dia tentu akan membaca sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Berarti 3 aksi bergerak bersama itu adalah yang pertama bagaimana itu membuat lingkungan keaksaraan, lalu yang kedua orang tua dan mitra bisa mendampingi guru dan juga mungkin sekolah untuk merancang kegiatan pembelajaran, lalu yang terakhir bagaimana bisa mempermudah akses keaksaraan. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian kepada narasumber kedua kita, Ibu Selvi Ananda, Bunda PAUD Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ya, selamat sore. Selamat sore Ibu. Ibu, terkait 3 aksi bergerak bersama, terobosan apa yang sudah dilakukan oleh kelompok kerja Bunda PAUD di Kota Surakarta? Ya, seperti tadi kan terkait 3 aksi bergerak bersama itu kan mengenai lingkungan kaya keaksaraan ya. Dan benar sekali kita harus menumbuhkan minat baca itu terhadap anak-anak gitu, dan anak-anak biasanya senang itu dibacakan cerita, dongeng, itu mereka tuh senang gitu, dan itu salah satu bagian dari metode pembelajaran yang lebih cepat untuk diterima oleh anak itu melalui membacakan cerita atau lewat dongeng itu lebih mudah untuk diterima anak-anak. Jadi di Kota Solo sendiri pun juga melakukan beberapa hal terkait dengan 3 aksi bersama itu seperti adanya kursus dongeng untuk tenaga pendidik dan juga orang tua, karena seperti tadi sudah saya sampaikan melalui dongeng atau cerita itu bisa dijadikan salah satu metode belajar untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak usia dini ya. Jadi mereka merasa belajar itu fun seperti itu. Belajar itu menyenangkan dengan membaca, mendengarkan cerita, mendengarkan dongeng, itu lebih mudah masuk, lebih mudah diterima untuk anak-anak usia dini. Dan di Solo juga launching kemarin bulan September, 1 September ini mengenai buku digital 4.0. Ini buku digital PAUD, dan ini masing-masing ini berisi 5 konten, yaitu mengenai konten keaksaraan, konten karya seni, konten bercerita atau mendongeng itu sendiri, konten lagu untuk anak, dan konten tentang fisik motoriknya. Ini disusun oleh Smart Trainer Surakarta, disupport oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan Pojok Bunda PAUD. Dan ini sekarang sudah digunakan beberapa PAUD di Kota Surakarta dan masih dalam tahap
sosialisasi. Dan beberapa waktu yang lalu di Surakarta juga dilakukan forum PAUD SD menyelenggarakan BIMTEK untuk kesiapan bersekolah bagi satuan PAUD. Karena kita tahu di usia PAUD ini menuju ke SD itu masa-masa transisi ya. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan sehingga anak-anak dari PAUD ke SD itu karena apalagi terlebih sekarang ini masa pandemi anak-anak tidak bisa bersekolah secara langsung ya. Jadi kehidupan sosialnya mereka kan sangat berkurang apalagi 2 tahun, hampir 2 tahun mereka tidak sekolah. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan bagaimana masa transisi mereka dari PAUD ke SD itu tidak begitu terasa ya untuk anak-anak itu. Kemudian nanti di tanggal 11 dan 12 November bersama dengan Dinas Pendidikan juga akan menyelenggarakan yang namanya Gebiar PAUD Kota Surakarta, dan ini bertema untuk anak, orang tua, dan guru yang bertema Ayah Hebat karena bertepatan dengan Hari Ayah Nasional nanti tanggal 12 November 2021 itu. Dan kita juga tetap melakukan ini ya, monitoring serta pendampingan untuk pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah berlangsung dari bulan awal September kemarin di sejumlah PAUD di Kota Surakarta, begitu. Ibu. Kemudian kesiapan satuan PAUD di Kota Surakarta dalam mengimplementasikan PTMT dengan protokol kesehatan ketat sambil menjaga kesinambungan dengan PJJ di rumah itu bagaimana? Ya, kita harus sebenarnya kan ini sudah dipersiapkan sejak bulan April ya. Jadi sudah ada 25 PAUD yang sudah memiliki kesiapan untuk PTM itu sudah dilakukan BIMTEK. Kemudian direncanakan itu untuk tanggal 12 Juli kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian kemarin terkendala oleh PPKM, jadi mundur sampai dengan tanggal 6 September kemarin kita baru melakukan tahap pertama untuk ada 8 PAUD di Kota Surakarta yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Surakarta. Jadi sampai sekarang ini sudah ada 296 PAUD yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Surakarta. Cukup banyak ya, Bu. Sudah ada 196 ya? Ya, karena kita bagi per tahap, mulai dari tanggal 6 September itu pertama 8 PAUD dulu, kemudian kita 1 minggu, 2 minggu kita evaluasi bagaimana pembelajaran tatap muka terbatas di 8 PAUD itu apakah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dan keadaan sekolah dan siswanya semuanya baik. Kita lanjutkan ke tahap kedua ke 29 PAUD. Kemudian naik lagi ke tahap ketiga ada 42 PAUD, kemudian tahap keempat itu naik lagi menjadi 54, dan sekarang sudah ke tahap yang kelima sudah ada 163 PAUD lagi yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi memang pertama ya kita harus persiapkan, karena kita tahu anak-anak usia PAUD belum bisa untuk mendapatkan vaksin ya. Jadi kita harus memprotek itu dari tenaga pengajarnya, kemudian dari kesiapan sekolah itu sendiri dalam mensupport kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas itu. Jadi semua tenaga pengajar, tenaga pendidik harus sudah mendapatkan vaksin yang lengkap, kemudian dari sekolah harus memiliki SOP sendiri untuk pembelajaran tatap muka terbatas, kemudian harus mendapatkan izin dari orang tua, apakah anak itu diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, dan kita juga terus membagi shifting itu, jadi dibagi rombongan belajar maksimal nanti hanya beberapa anak saja tiap kelas dengan guru pendampingnya sebanyak 2 biasanya, kemudian durasinya dulu pertama hanya 1 jam, kemudian setelah dilakukan evaluasi dan semuanya aman, baik, kita naikkan 90 menit, dan kemarin saya ke beberapa PAUD, ada yang sudah
120 menit setiap pertemuan. Jadi kita evaluasi terus dari tahap pertama itu tidak langsung kita setiap tatap muka 2 jam, tapi kita evaluasi dari awal dulu 1 jam dulu seperti apa gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ya. Kemudian mengenai kemitraan, dengan siapa saja dan dalam bentuk apa saja yang sudah diupayakan untuk mempercepat pemulihan pembelajaran dan menuju PAUD berkualitas di tahap ini? Ya, kita kan dari tim Volase ini ada bekerja sama ya, kita memang harus bekerja sama untuk mewujudkan memulai kembali pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita bekerja sama dengan 14 OPD perguruan tinggi, kemudian dengan Dinas Pendidikan, dengan Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas PPPAPM, dan masih banyak lagi yang terkait di dalam pewujudan untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Karena yang pasti kita harus yang pertama kita ingin mewujudkan anak-anak bisa kembali belajar tatap muka, bisa berinteraksi secara sosial dengan tenaga pengajarnya secara langsung, karena kehidupan sosial itu yang selama 2 tahun ini itu terenggut dari anak-anak gitu ya. Jadi, namun di sisi lain kita harus memastikan banyak kesiapannya terkait penyesuaian kurikulum pembelajaran, karena kemarin sudah hampir 2 tahun belajar secara daring, jadi kita harus mau tidak mau melakukan penyesuaian kurikulum pembelajaran yang baru untuk pembelajaran tatap muka terbatas karena masih juga dibagi dengan daring gitu. Kemudian kita juga harus bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kemudian Satgas COVID untuk benar-benar memastikan anak-anak itu aman selama belajar di sekolah, dan kita harus mempersiapkan adanya kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi kita harus bekerja sama dengan fasilitas kesehatan juga. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvi. Ya. Sangat lengkap banget, sangat jelas. Dan dari kami terima kasih Ibu Selvi Ananda sudah bergabung bersama kami di Silaturahmi Merdeka Belajar. Baik, saya ingin kembali mengingatkan untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaannya di kolom Q&A pada Zoom. Dan sebelum lanjut, kita simak dulu nih video jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di TK Bintangku. Selamat datang di sekolah new normal. Agar bisa bermain di sekolah ini, pastikan kalian semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Biar bisa bermain di luar kelas atau di dalam kelas. Eits, jangan lupa untuk memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekolah agar kita selalu aman. Dan berikut adalah alur sekolah new normal di sekolahku. 1. Kedatangan bintang. 2. Menunggu sambil berjemur. 3. Olahraga. 4. Antri masuk kelas dengan menjaga jarak. 5. Membuka alas kaki dan meletakkannya di rak. 6. Mencuci tangan. 7. Belajar seru di kelas. 8. Penjemputan. Persiapannya sudah bagus, penyambutannya bagus, terus sesuai dengan
protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari dinas ya. Seru kan sekolah new normal di sekolahku? Kami tunggu ya di Bintangku. Baik, sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber kita yang berikutnya. Sambil saya ingin mengingatkan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa tolong ajukan pertanyaannya diketik saja di kolom Q&A di Zoom. Nanti untuk para penanya terbaik nanti akan ada hadiah menarik. Baik, kita beralih ke Ibu Rizka Dwi Payani, pengelola PAUD AT Bintangku Surakarta. Ibu, apa saja yang disiapkan oleh satuan PAUD Anda dalam menjambut kembalinya peserta didik ke sekolah? Baik, terima kasih banyak Mbak Rani. Mohon izin untuk menjawab. Bapak dan Ibu, ketika kita mendengar kalimat pertemuan tatap muka, ini rasanya angin segar untuk kita semua guru PAUD dan impian kita. Dan tentunya untuk menyambut hari bahagia tersebut, beberapa persiapan kita lakukan. Dan di Bintangku, kami melakukan 4 hal, yaitu persiapan fisik, kemudian persiapan orang tua dan juga lingkungan sekitar. Yang ketiga, kami mempersiapkan tenaga pendidik. Dan yang keempat, kami menyiapkan inovasi sekolah new normal. Baik, untuk persiapan fisik, mungkin Bapak dan Ibu semua sudah menyaksikan dalam video yang sudah ditayangkan. Saya rasa kurang lebih sama dengan lembaga-lembaga lain, dan alhamdulillah ini semua dipandu oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk persiapannya. Ada hal yang memang kami jadikan konsentrasi, yaitu bagaimana kami menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan juga nyaman untuk anak-anak dan juga aman tentunya. Bersih tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat penting di masa pandemi ini, dan tentu saja ini bukan hanya sebagian dari iman yang kita kerjakan, namun ketika kita bersih maka kita dapat meyakinkan warga yang ada di lingkungan sekolah ini akan terlindungi dan juga lebih nyaman begitu. Dan tentu saja dengan lingkungan sekolah yang bersih ini akan menimbulkan rasa percaya dari orang tua murid. Selanjutnya untuk persiapan yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Yang kami lakukan adalah selain kami mohon izin dengan pihak lingkungan sekolah di sekitar sekolah kami pun juga melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada orang tua perihal standar operasional prosedur yang kami terapkan apabila nanti kami melaksanakan pembelajaran tatap muka, sebagaimana yang sudah disampaikan Bunda Selvi. Nah, tentu saja SOP ini sudah kami konsultasikan dengan Dinas Pendidikan, dengan komite sekolah, gugus COVID sekolah, dan juga puskesmas pendamping. Jadi memang di Kota Solo ini hangat sekali Mbak Rani, kami benar-benar merasa sangat dipedulikan oleh banyak elemen sehingga memudahkan kami dalam melaksanakan operasional. Selanjutnya yang ketiga, persiapan ketiga adalah tenaga pendidik. Mengapa tenaga pendidik ini perlu kami persiapkan? Karena tentunya tenaga pendidik ini adalah mesin utama dalam melakukan layanan pendidikan. Dan bisa kita ingat-ingat, hampir 2 tahun ini guru-guru mengajar dengan menggunakan perangkat. Mereka terbiasa dengan benda mati ketika mengajar. Nah, kalau kita pernah mendengar tentang fenomena learning loss, kami di Bintangku khawatir, jangan-jangan tidak hanya learning loss, tapi juga teaching loss. Kenapa? Karena guru-guru sudah jarang berinteraksi dengan anak-anak di lapangan. Nah, oleh karena itu kami melakukan refreshment terhadap pendidik kami, sehingga kami berharap ketika mereka nanti bertemu anak-anak di lapangan, mereka tidak lagi kaku dan bisa mengingat beberapa tahun yang lalu bagaimana mengajar di lapangan. Selanjutnya yang kami siapkan adalah membiasakan budaya kebiasaan baru. Nah, tentu ini sangat penting kami lakukan karena tentunya tidak lucu ya Mbak Rani ketika guru tidak dapat menjadi role model kepada anak-anak. Guru mau mengajak anak-anak untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, sedangkan guru sendiri tidak melakukannya. Nah, dengan adanya controlling sebelum persiapan PTM, saat persiapan PTM, maka kami terus
mensupervisi bagaimana pola hidup kebiasaan baru dari guru. Kami berharap pada saat PTM nanti anak-anak sudah terbiasa dengan melihat role model yang baik. Ini tentu saja menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian seperti yang disampaikan Bunda Selvi, tentu saja alhamdulillah kami semua sudah vaksin. Kalau di dunia perdagangan mungkin banyak PKL yang dikejar Satpol PP ya Mbak Rania. Tapi kalau di Kota Surakarta ini, guru-guru ini dikejar oleh Dinas Pendidikan bagaimana akhirnya kami bisa vaksin. Dan alhamdulillah atas ikhtiar tersebut, kami dengan cepat, dengan proses yang cepat dan tanggap, alhamdulillah kami sudah vaksin dan siap melaksanakan PTMT. Selanjutnya, persiapan yang selanjutnya adalah inovasi sekolah. Inovasi sekolah yang kami lakukan mungkin kurang lebih sama dengan sekolah lain. Kami membuat video seperti yang sudah kita lihat bersama-sama tadi. Kami berharap dengan adanya video, anak-anak mulai ada gambaran sebelum PTM ini terlaksana. Mereka tahu bagaimana wajah baru sekolah mereka tahu alur yang harus mereka lakukan, dan seperti itu. Dan kemudian juga inovasi yang kedua adalah kami menggunakan sistem barcode, mohon maaf, maksud saya yang pertama adalah screening digital. Nah, dengan screening digital ini, kami berharap kami mendapatkan informasi dari orang tua murid perihal keadaan anak di hari tersebut. Ketika anak-anak lolos screening, maka kami mengizinkan anak-anak untuk masuk ke sekolah. Hal ini kami lakukan untuk memproteksi guru-guru kami yang ada di Bintangku. Selanjutnya kami pun juga memiliki papan suhu tubuh guru yang kami letakkan di depan gerbang sekolah. Gunanya apa? Kami berharap ketika orang tua mengantar anak-anaknya, maka mereka akan bisa melihat bagaimanakah keadaan kesehatan guru-guru yang akan mendampingi anak-anak di sekolah. Kami berharap ini akan membuat orang tua jauh lebih tenang. Dan yang terakhir, kami ada inovasi tentang barcode penjemputan. Kami lakukan ini untuk mencegah adanya kerumunan saat penjemputan. Nah, dengan adanya barcode, maka nama anak akan dipanggil jauh sebelum titik gerbang penjemputan. Dan setelah itu, nama anak yang dipanggil, guru akan menyiapkan anak di pintu gerbang, orang tua menuju titik penjemputan dan langsung naik kendaraan mereka masing-masing. Kurang lebih itu Mbak Rani persiapan yang kami lakukan di PAUD AT Bintangku, Surakarta. Baik Ibu, cukup banyak ya dari fisik, terus menyiapkan orang tua dan lingkungan sekolah, terus juga menyiapkan retendiknya dan juga inovasi-inovasinya. Lalu Bu, menurut Ibu, bagaimana cara AT Bintangku mengantisipasi perilaku anak usia dini terkait perubahan atau transisi dari PJJ menjadi PTMT? Karena kan cukup lama ya, sekitar 2 tahun mungkin ya, hampir 2 tahun. Dan memastikan partisipasi mereka itu nanti baik di sekolah. Silakan Ibu. Baik Mbak Rani, terima kasih, mohon izin merespon. Jadi alhamdulillah PTMT di Bintangku sudah berjalan dan alhamdulillah berjalan dengan baik. 3 hal yang kami lakukan di Bintangku, yang pertama adalah pra-PTM, kemudian saat PTM dan pasca PTM. Pada saat pra-PTM, kami memang melakukan edukasi kepada anak-anak, mengkondisikan anak-anak melalui virtual Zoom, dan kami pun membantu dengan voice note yang kami sampaikan dan kami kirimkan melalui WA group, sehingga mereka terus diingatkan bagaimana kondisi baru sekolah, begitu. Dan kemudian selanjutnya kami juga melakukan yel-yel. Kami membuat yel-yel nih Mbak. Yel-yel yang kami harap ketika ini dibawakan oleh anak-anak, ini akan semakin mengakar dan mereka akan mudah untuk mengingat, begitu. Dan kami pun bekerja sama dengan orang tua untuk mengkondisikan anak-anak mereka di sekolah. Dan pada saat PTM tentu saja kami mengikuti prosedur yang sudah sampaikan oleh Dinas Pendidikan perihal bagaimana SOP kedatangan pada saat PTM dan saat pulang. Dan yang ingin kami sampaikan bahwa kami ingin melakukan semua ini ke anak-anak ini dengan perasaan riang gembira.
Kami berharap hari pertama sekolah mereka ini menjadi hari yang tidak terlupakan karena rasa rindu yang terbayar begitu. Sehingga yang kami tampilkan di sekolah adalah bagaimana rasa nyaman. Mereka tidak takut dengan gurunya pada saat mereka sudah lama tidak bertemu dan bertemu langsung. Kami memberikan rasa nyaman kepada mereka. Mungkin hal inilah yang kami harapkan anak-anak dapat langsung beradaptasi dengan baik ketika mereka masuk dalam PTMT. Selanjutnya yang kami lakukan pada pasca PTM ini adalah evaluasi dan juga supervisi. Setelah kami melaksanakan PTM, kami meminta evaluasi baik dari komite sekolah dan juga orang tua murid. Dan alhamdulillah kami pun disupervisi oleh Dinas Pendidikan secara rutin dan juga alhamdulillah sekolah kami mendapatkan sebuah kebahagiaan dengan kunjungan Bunda PAUD. Tentu saja ini menjadi energi tersendiri untuk kami untuk memberikan layanan berkualitas pada anak-anak kami di sekolah. Saya rasa itu, Mbak. Ya, jelas banget ya Bu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh guru dan pimpinan sekolah dalam merangkul orang tua untuk terus terlibat dalam kegiatan PAUD? Karena kan tampaknya itu tidak mudah ya. Selama PJJ kemarin pun juga orang tua pasti mengalami tantangan tersendiri. Itu bagaimana Ibu? Iya Mbak, untuk masalah bagaimana kita merangkul orang tua, saya rasa cara yang paling jitu saat ini adalah dengan parenting. Tetap parenting adalah yang bisa kami andalkan. Dan kami di sini juga melakukan mengagendakan kegiatan parenting di mana kami punya strategi. Apabila orang tua mengikuti atau bergabung dalam kegiatan ini, orang tua akan mendapatkan poin bintang. Karena nama sekolah kami ceritanya Bintang Kuning, Mbak. Anak-anak di sini mengumpulkan bintang dan orang tua pun juga bisa berkontribusi untuk mengumpulkan bintang dengan cara keaktifan orang tua di sekolah. Saya rasa kurang lebihnya itu, Mbak Rani. Baik, terima kasih banyak Ibu Rizka. Saya mohon izin kepada seluruh peserta yang hadir di Zoom. Mohon untuk menjaga tata tertib dan sopan santun. Mohon untuk tidak menyampaikan apapun melalui kolom chat ataupun kolom komentar. Jika untuk absen, itu tidak perlu karena link absen untuk mendapatkan sertifikat akan diberikan oleh panitia saat acara berlangsung. Dan untuk mengajukan pertanyaan, silahkan pilih menu Q&A di layar Zoom di bagian bawah. Pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan melalui kolom Q&A. Baik, terima kasih. Mari kita berlanjut ke narasumber kita yang berikutnya, ke Ibu Katarina Swastika Dewi, orang tua peserta didik TK Mas Durini Surakarta. Ya Ibu, bagaimana Anda sebagai orang tua memandang kebijakan SKB 4 Menteri untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di PAUD melalui PTMT? Silakan Ibu. Ya, baik Mbak Rani dan para narasumber peserta webinar, saya sebagai orang tua tentu menyambut baik sekali adanya berita PTMT untuk anak saya. Lalu PTMT itu memang sangat dirindukan oleh anak-anak. Tidak hanya sekedar selama ini kita hanya bertemu lewat virtual. Jadi bundaku itu iya sudah tahu, tetapi untuk bertemu secara langsung itu akan lebih memuaskan untuk anak-anak. Ya, jadi untuk TK Marsudirini itu memang mengadakan PTMT secara protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi memang kami harus benar-benar menjadi orang tua yang cerdas ya untuk mengantar anak-anak kami itu dengan kondisi yang benar-benar sehat. Ketika ada sedikit batuk atau panas, jadi kami para orang tua juga sudah sadar diri, jadi tidak akan mengantarkan anak untuk PTMT seperti itu. Dan memang anak-anak itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika bisa bertemu dengan para bunda, lalu teman-teman seperti itu, dan bersosialisasi ketika selama ini hanya lewat Zoom, menyapa setiap hari. Jadi memang sangat berdampak untuk anak-anak. Kebahagiaan tersendiri tentunya untuk anak-anak. Seperti itu Mbak Rani. Baik, jadi anak-anak juga sudah senang ya untuk kembali ke sekolah ya Bu ya. Ya. Kemudian
Bisa dibagi Bu, bagaimana pengalaman Ibu yang akhirnya dalam mengantar dan menyaksikan anak kembali ke sekolah? Silakan Ibu. Ya, itu jujur memang saya juga sangat merindukan itu kurang lebih 2 tahun ini ya. Biasanya ada rutinitas, mengantar, menjemput. Tetapi ketika memang ada pandemi seperti ini dan kita harus benar-benar off, dan itu juga demi kebaikan dan kesehatan kita semua dan anak-anak tentunya, itu tentu sekarang ini memang menjadi kebahagiaan yang luar biasa bisa kembali mengantar dan menjemput anak-anak. Tetapi sebelumnya memang untuk TK Marsudirini itu kami para orang tua diminta mengisi persetujuan. Jadi setuju adanya PTMT, nanti mengisi list, kemudian kalau tidak setuju berarti tetap dengan PJJ. Jadi untuk TK Marsudirini tidak ada paksaan. Jadi tergantung dengan orang tua masing-masing. Setelah itu kami diberikan screening kesehatan. Jadi anak-anak diminta untuk orang tua diminta untuk mengisi keadaan anak yang sebenar-benarnya tentang kesehatan. Lalu setelah itu kami dibagi kelompok belajar berikut hari dan jamnya. Nah, untuk itu memang kami sebagai orang tua memang harus benar-benar tepat waktu dalam menjemput dan mengantar. Karena memang tidak boleh terlalu lama atau tidak boleh terlalu cepat. Itu. Jadi misalnya pukul 10 dimulai, sebaiknya anak sudah ada di sekolah itu pukul 10 kurang 15. Jadi tidak boleh terlalu lama. Karena itu juga akan menimbulkan interaksi banyak dengan teman-teman, mungkin jadi kita harus menghindari itu dulu. Dan sebagai orang tua memang itu mengajarkan disiplin juga untuk saya. Seperti itu Mbak Rani. Iya baik Ibu. Lalu bagaimana keterlibatan Ibu selama ini dengan kegiatan anak di PAUD? Proses belajar dan kebiasaan apa yang dari PAUD itu Ibu teruskan di rumah, misalnya terkait pengembangan keterampilan literasi dini, seperti itu. Iya, selama ini memang saya mungkin sebagai orang tua yang bisa dikatakan kolot mungkin ya, kalau menurut saya pribadi, karena ketika saya mendampingi anak belajar, khususnya di masa pandemi ini, saya tidak langsung menuju ke tugas yang diberikan oleh para bunda. Atau yang penting tugasnya selesai dan dikirim. Jadi tidak seperti itu. Kalau seperti itu memang waktunya sangat singkat. Tetapi untuk anak-anak juga tahunya hanya itu. Nah, kebetulan para bunda di TK Marsudirini itu sering mengirimkan kegiatan belajar di sekolah. Jadi kami sebagai orang tua, terutama saya pribadi sebagai orang tua itu merasa sangat terbantu. Oh ternyata ketika di sekolah itu mengajarkannya seperti ini. Jadi tidak langsung menuju ke tugas atau mengerjakan sesuatu, tetapi harus ada penjelasan, harus ada langkah-langkah untuk menuju ke pembelajaran tugasnya itu. Jadi memang saya ajak untuk memahami dulu apa yang materinya, yang dari buku atau mungkin dari video, kemudian tanya jawab apa yang anak-anak tangkap seperti itu, lalu baru mengerjakan tugas. Dan itu pun memang membutuhkan waktu yang ya cukup lama, karena untuk pemahaman anak di usia PAUD, usia dini itu memang harus benar-benar dengan bahasa anak-anak juga. Ya, jadi puji Tuhan anak saya juga memahami, dan kalau diajak membaca bersama itu senang sekali. Nah, para bunda itu juga sering mengirimkan berupa e-book seperti itu. Selain dengan buku cerita itu, anak saya itu terutama memang kalau dari e-book itu juga tertarik, ada gambarnya, tulisannya juga besar-besar seperti itu. Jadi sangat membantu sekali. Kebiasaan itu memang saya teruskan di rumah untuk membaca bersama. Kemudian ketika memang harus terpaksa keluar rumah atau
ketika berangkat pulang sekolah seperti itu ada tulisan yang memang bisa dimengerti anak itu sambil jalan itu huruf apa, itu tulisan apa, seperti itu mengajarkan anak-anak untuk lebih semangat belajar membaca. Ya, seperti itu Mbak Rani. Baik, terima kasih Ibu. Baik, para peserta sangat jelas ya penjelasan dari semua narasumber kita. Mulai dari Ibu Lestari, lalu ada Bunda Selvi, ada Bunda Rizka, dan juga dari Bunda Tika. Saya ingin kembali mengingatkan untuk peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A pada Zoom. Dan sebelum lanjut, kita simak dulu nih video jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. atas segala berkat dan penyelenggaraannya, sehingga KBTK Marsudirini dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada KBTK Marsudirini untuk memulai pembelajaran tatap muka secara terbatas. Terima kasih kepada Bapak Gibran, Bapak Wali Kota Surakarta yang pada hari kedua telah berkenan hadir mengunjungi KBTK Marsudirini dan telah mendukung kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan bersama. Akhir kata, profisnya kepada anak-anak tercinta yang telah mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas dengan penuh semangat, keceriaan, tertib dan disiplin mentaati protokol kesehatan. Tetap semangat kalian anak yang sehat dan hebat. Perkenalkan, saya Tika, perwakilan dari orang tua murid TK Marsudirini kelompok B. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada suster, para bunda, dan seluruh warga sekolah. Sungguh saya pribadi sebagai orang tua merasa sangat bahagia. Sebelumnya kami para orang tua sudah diberikan jadwal, sehingga kami harus tepat waktu dalam mengantar dan menjemput anak-anak kami. Dan kami juga harus benar-benar melaksanakan protokol kesehatan demi anak-anak kami. Anak-anak juga ternyata merasa sangat bahagia ketika diberi kabar bahwa akan ada PTMT. Anak-anak bisa bertemu dengan para bunda dan teman-teman untuk dapat belajar dan bersosialisasi. Semoga virus corona cepat hilang sehingga anak-anak dengan bebas dan ceria dapat kembali ke sekolah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, video yang sangat menarik dari TK Marsudirini Surakarta. Baik, berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan telah masuk beberapa pertanyaan yang telah dihimpun dari tim kami. Mari kita pilih dulu. Baik, ini untuk Ibu Lestari sepertinya. Assalamualaikum, Siti Rukayah, TK Mandiri Desa Maninjau, Kecamatan Batiknau, Bengkulu Utara. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara memberi bekal kepada para pendidik agar siap dalam menyambut kegiatan PTM tanpa melibatkan pihak luar? Lalu yang kedua, contoh inovasi apa yang bisa kita lakukan untuk memberi semangat kepada peserta didik agar tetap bersekolah, karena new normal ini membuat anak mulai malas bersekolah dan hanya bermain di rumah. Ya, silakan Ibu Lestari.
Baik, yang pertama itu adalah pesan kepada pendidik ya dalam menghadapi PTM ya. Jadi sebenarnya tetaplah bagaimanapun kan di dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan ya. Oleh karena itu pesan saya bahwa tentu sekolah dan orang tua kemudian juga didampingi oleh dinas, oleh penilik dan pengawas harus sama-sama juga mungkin untuk melihat dulu potensi apa gitu, potensi ataupun juga mana yang paling tepat gitu ya. Kira-kira pembelajaran PTMT yang seperti apa dengan memilihkan moda pembelajarannya seperti apa yang paling pas gitu. Jadi memang tidak bisa disamakan antara satu sekolah dengan sekolah lain gitu. Jadi itu sangat menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Jadi tapi kami artinya memberikan kepada guru harus terus juga terus meningkatkan diri gitu, khususnya dalam pemanfaatan TIK gitu ya. Dalam situasi seperti ini, kalaupun tidak dalam situasi pandemi pun juga guru-guru perlu juga meningkatkan diri dalam penggunaan TIK karena sekarang kan sudah eranya juga sudah berbeda gitu. Dan paling penting adalah melihat kondisi kemampuan dari orang tua dan juga sekolah, sehingga dari sana bisa ditarik juga seperti apa kira-kira yang paling pas ya. PTM-nya, pemilihan pembelajaran, kegiatan bermainnya, silakan memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya gitu. Jadi tentu juga tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti itu. Itu yang pertama. Inovasinya menurut saya dalam situasi pandemi seperti ini, walaupun juga sudah PTM ya, kita tetap juga dapat tidak terbatas juga gitu. Bisa menggunakan itu tadi loose part ataupun juga bahan main terbuka ya, alat dan bahan main terbuka yang bisa dimanfaatkan bisa diambil dari lingkungan sekitar gitu. Jadi yang penting adalah kita guru-guru bisa memberikan pendampingan ataupun juga memberikan stimulasi yang baik, anak-anak didengar dan itu sebenarnya juga sudah memberikan semangat buat anak gitu. Tidak membeda-bedakan anak seperti itu juga. Jadi inovasinya yang menurut saya bisa dengan bauran gitu, pembelajaran bauran. Jadi misalnya ada satu sekolah yang memang sebagian besar sudah menginginkan pembelajaran tatap muka terbatas ya, silakan itu digunakan. Kemudian yang belum pun bisa sekolah gurunya juga dapat menggunakan pendidikan jarak jauh gitu. Pendidikan jarak jauh yang mana itu sangat tergantung kepada seperti apa kemampuan dan juga kondisi yang ada di orang tua dan sekolah. Misalnya orang tuanya tidak punya jaringan internet, kemampuan terbatas, penggunaan handphone dan sebagainya, ya karena harus berbagi dengan kakak-kakak. Bisa misalnya dengan guru kunjung ataupun juga dengan mengirimkan menitipkan tugas pesan kegiatan main apa yang perlu diberikan pada orang tua gitu ya, dengan kurir atau dengan menyampaikan langsung seperti apa, atau pertemuan orang tua dengan guru secara berkala gitu juga boleh. Sementara sebagian besar yang lain menggunakan tatap muka terbatas. Bagaimanapun PTM itu memang jauh lebih, menurut saya jauh lebih menarik dan jauh lebih optimal pembelajarannya ya, karena memang anak-anak kan bisa berinteraksi sosial gitu ya, bertemu dengan guru dan teman-temannya seperti itu. Tetapi tentu protokol kesehatan tetap dipegang gitu ya, harus tetap kita perhatikan. Itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lestari. Ya, semoga itu menjawab ya Ibu Siti Rukayah bahwa itu disesuaikan lagi dengan daerah dan lingkungan serta kondisi masing-masing di setiap tempat. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Ita Wahyuni Ita. Bagaimana menghadapi tuntutan orang tua yang menginginkan anak usia PAUD sudah lancar calistung?
Mungkin ini bisa dijawab oleh Ibu Lestari dan Ibu Rizka ya. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Lestari dulu. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, baik. Menghadapi para orang tua yang memang masih menginginkan calistung, tentu juga kita itu bukan berarti bahwa orang tua menginginkan seperti itu. Bisa jadi karena orang tua tidak paham gitu ya. Sebenarnya apa tujuan daripada pendidikan itu sendiri gitu. Oleh karena itu tentu kita harus mensosialisasikan dulu, menyampaikan kepada orang tua sebenarnya apa sih tujuan daripada pembelajaran. Dan juga kita sampaikan bahwa sebenarnya dari pemerintah sendiri tidak ada satupun ya regulasi yang menyebutkan bahwa untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya itu perlu harus dites, baca tulis hitung gitu ya. Dan itu tidak ada yang seperti itu. Cuma bukan berarti bahwa di jenjang apapun di PAUD itu tidak diajarkan gitu. Tapi tentu dengan menggunakan caranya yang pas gitu. Menyesuaikan dengan tahap perkembangan anak melalui bermain gitu. Jadi bahkan itu bisa dimulai sejak sedini mungkin gitu. Sejak di usia misalnya 1 tahunan, 2 tahun itu sudah bisa dikenalkan dengan cara bermain gitu. Jadi misalnya dengan sambil nyanyi gitu ya, kemudian ada sambil ataupun juga dengan bermain menggunakan media-media yang lain itu juga bisa seperti itu dengan pasir dan segala macam. Anak-anak bisa dikenalkan dengan literasi. Yang paling penting sebenarnya adalah kita sampaikan pada orang tua literasi itu adalah dengan menguatkan kosakata gitu, anak dan kosakata dan anak sadar dengan dengan tulisan bahwa setiap ada benda-benda bahan cetak itu tuh ada tulisannya gitu. Nah itu pengenalan literasi di masa usia dini dan kita sampaikan juga bahwa di SD pun sukyanya tidak diwajibkan gitu ya. Harus anak sudah langsung bisa baca, tetapi anak mengenalkan konsep huruf, sadar akan kata itu sudah ada gitu. Nah, itu yang harus didorong. Mungkin jadi harus ada sosialisasi, pemahaman dari berbagai pihak dan harus dibangun ekosistem juga, baik dari guru yang menangani SD, mengenali PAUD, kemudian juga yang menangani dinas ya penilik ataupun pengawas itu dan mitra semua juga mitra PAUD, mitra SD itu harus sama-sama juga pemahamannya sehingga orang tua ini juga merasa aman gitu. Orang tua ini memiliki persepsi seperti itu karena mungkin kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran karena tidak diterima dan di sekolah di SD pun karena tidak tahuan. Sesungguhnya dari pemerintah sendiri sudah jelas dan kurikulumnya juga sekarang kan sudah lebih nyambung gitu, sudah nyambung antara di SD dan di PAUD sesungguhnya. Jadi mungkin seperti itu harus ada kerjasama, kemitraan, harus dikuatkan kemitraannya, kemitraan antara guru PAUD, guru SD, kemudian juga orang tua yang punya anak PAUD dan SD gitu, sama-sama disosialisasikan seperti itu. Jadi memang ini banyak terjadi juga di tempat yang lain, jadi ya harus satu persatu gitu dan harus dibuka juga permasalahan-permasalahan dan satu persatu untuk diselesaikan seperti itu. Tapi kalau dari sisi pemerintah sudah jelas pemerintah sangat mendukung gitu ya anak-anak mengenalkan praliterasi atau pengenalan literasi itu sejak sedini mungkin sebenarnya seperti itu melalui bermain gitu. Jadi bukan tidak diajarkan tapi caranya harus pas ya literasi dan numerasi itu caranya harus pas sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu. Bagaimana kalau menurut Ibu Rizka, bagaimana Ibu Rizka? Untuk pertanyaan dari Ibu Ita Wahyuni, yang bagaimana menghadapi tuntutan orang tua yang menginginkan anak usia PAUD sudah lancar calistung. Ya, baik, terima kasih Mbak Rani. Mohon izin menjawab.
Jadi betul sekali Mbak Rani, ini kisah nyata begitu, bahwa ketika PTM ini terlaksana walaupun terbatas begitu, maka hal yang langsung bikin heboh orang tua adalah ayo bagaimana nih bisa calistung gitu ya. Karena kan bagaimanapun juga sebentar lagi mereka harus SD. Ini tentu menjadi keluhan dari orang tua murid di level TKB begitu. Namun memang betul sekali yang disampaikan oleh Bu Tari begitu, dan kami pun alhamdulillah insya Allah juga melaksanakan hal tersebut. Jadi memang yang kami lakukan adalah parenting, Mbak. Kami memberikan informasi bahwa kepada orang tua bahwa di dalam pembelajaran sekolah calistung ini sudah kami lebur dalam dalam pembelajaran yang sistemnya adalah sistem pembelajaran berbasis project. Nah, dengan sistem ini kami melebur bagaimana akhirnya pembelajaran membaca, berhitung ataupun menulis di-create menjadi sebuah kegiatan yang menarik untuk anak-anak, sehingga tidak melulu harus ketika membaca kita saling berhadap-hadapan seperti itu atau mengerjakan LKS begitu. Sehingga dengan adanya kegiatan berbasis project, anak-anak kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan yang menarik dengan berbagai media, kita berharap anak-anak dapat melakukan pembelajaran itu tanpa mereka sadari, karena mereka happy, karena mereka fun. Kurang lebih seperti itu Mbak Rani, dan juga alhamdulillah di Kota Solo ini juga sudah ada forum PGSD. Besar sekali harapan kami bahwa nanti dengan adanya forum ini agak sedikit meredam gitu, dan menjadi jembatan antara guru-guru PAUD, guru-guru SD dan juga orang tua murid. Kurang lebih seperti itu Mbak Rani. Terima kasih. Semoga bagi Ibu Itahwayuni jawaban dari Ibu Lestari dan Ibu Rizka cukup jelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivin Anitasari. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk meyakinkan orang tua agar anak PAUD diperbolehkan sekolah lagi? Karena kadang ada orang tua yang sangat-sangat overprotective dan takut untuk menyekolahkan anaknya dalam kondisi seperti ini. Walaupun sekolah sebenarnya sudah menyiapkan semuanya, termasuk prokes, dan walau sudah dilakukan sosialisasi dari rumah ke rumah anak. Itu mungkin dengan Ibu Lestari, punten izin Bu, silahkan. Ya, sebenarnya semua pertanyaan ujungnya adalah parenting ya sebenarnya. Jadi sebenarnya orang tua itu tidak menyekolahkan karena mereka tidak tahu, khawatir. Jadi oleh karena itu tentu harus ada pendekatan. Jadi sekolah bisa melakukan sekolah bersama dengan dinas ya, mungkin seperti itu, melalui pendidik atau pengawas itu bisa melakukan pendekatan kepada orang tua, menanyakan apa kekhawatirannya, kenapa harus kenapa tidak menyekolahkan dan sebagainya, dan sampaikan juga bahwa dampaknya apa gitu kalau misalnya yang dilakukan hanya di rumah tetapi orang tuanya mungkin tidak optimal gitu. Kalau kecuali orang tuanya bisa memiliki pedagogi, kemudian cara mendampingi anak, cara memfasilitasi, cara melakukan pemantauan atau assessment gitu ya, ataupun melakukan mengamati gitu ya, ditanyakan ya satu persatu di dalam parenting tersebut ya, sehingga nanti bisa kemudian sekolah dapat menjawab, ataupun juga menghadirkan juga orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya gitu, sharing praktik baik juga di situ, jadi sehingga oh ya ternyata begini progres ataupun kemajuan yang dihadapi oleh anaknya yang sudah mengikuti PTM gitu ya dan menyekolahkan anak seperti itu. Itu mungkin seperti itu. Jadi parenting dan sharing praktik baik seperti di dalamnya. Terima kasih. Baik, parenting dan sharing praktik baik ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Katarina, Ibu Tika sebagai semua orang tua nih, bagaimana tuh? Ada nggak pengalaman seperti itu? Cara untuk meyakinkan orang tua agar anak PAUD diperbolehkan sekolah lagi. Untuk orang tua yang sangat-sangat overprotective, padahal dari sekolahnya tuh sudah melakukan sosialisasi, sudah menyiapkan semuanya. Silakan Ibu. Baik Mbak Rani, ya. Kebetulan memang di TK Marsudiri ini itu para orang tua, mama, papa, ayah, bunda itu sangat welcome dan sangat antusias sekali untuk menerima kabar dari sekolah bahwa akan ada PTMT waktu itu. Dan memang tidak ada
kekhawatiran sebenarnya yang lebih membuat orang tua berpikir agak iya nggak ya, masuk nggak ya. Nah, seperti itu terkadang memang aktivitas orang tua itu sendiri yang sudah ada rutinitas pekerjaan dan sekarang harus kembali lagi untuk mengantar dan menjemput anak tepat waktu. Jadi berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu sebelum ada pandemi seperti ini, orang tua agak lebih santai dalam menjemput atau mengantar anak. Itu misalnya masih ada di kantor, itu nanti bisa dititipkan Pak Satpam dulu, misalnya seperti itu. Nah, sekarang mungkin lebih ke aktivitas mama papa yang harus menyesuaikan dengan jam-jam anak-anak masuk sekolah. Walaupun ada memang sedikit mama papa yang memang punya rasa ketakutan ketika harus menerima PTMT itu. Ketakutannya seperti apa? Bukan karena para bunda yang nanti tertular atau ada virus corona seperti ini, tidak. Tetapi anak-anak itu mungkin cara bermainnya, lalu bersosialnya itu belum bisa kita katakan dewasa seperti itu ya. Jadi kadang ketika di kelas atau ketika ada senam bersama seperti itu berdekatan dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin rasa kekhawatiran orang tua lebih ke situ. Gitu. Jadi kalau anak usia dini itu memang harus pengawasan ketat ketika memulai untuk PTMT. Dan kebetulan di TK Marsudirini itu juga saya merasakan sangat ini ya lega gitu ya, tidak ada kekhawatiran karena protokol kesehatan semua warga sekolah sangat mendukung dan menerapkan itu. Seperti itu Mbak Rani. Baik, jadi betul ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Lestari bahwa intinya itu adalah parenting. Bagaimana kan dari orang tua memberikan pemahaman kepada anak, mungkin termasuk dengan cara bermainnya ketika sudah berada di sekolah lagi. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Masih ada beberapa pertanyaan ya untuk para narasumber kita. Dari Bunda Suharni, pertanyaannya adalah bagaimana cara KBM saat mengadakan PTM terbatas untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus? Mungkin ini dengan Ibu Lestari atau mungkin Ibu Rizka. Ibu Lestari dulu, silahkan Ibu. Nanti untuk yang konkretnya mungkin oleh Ibu Rizka atau Bu Tika, Ibu Rizka ya. Bu Rizka. Jadi prinsipnya begini, kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tentu kita perlu melihat kebutuhan anak yang ABK ini kan berbeda ya dengan anak-anak yang biasa. Misalnya bisa jadi juga anak-anak ini usianya sudah 5 tahun, tapi secara perkembangan bahasa atau perkembangan fisiknya seperti anak 2 tahun misalnya seperti itu. Oleh karena itu di dalam pembelajarannya pun jangan kita samakan, kita tuntut seperti anak usia 5 tahun gitu. Jadi fasilitasinya misalnya kegiatan mainnya, proyek yang akan disiapkan pun juga menggunakan tema yang sama boleh, tetapi tingkat kesulitan ataupun juga tuntutan itu berbeda, sesuaikan dengan anak-anak usia 2 tahun seperti itu. Itu akan lebih nyaman buat si anak karena sesuai dengan perkembangan anak, ya seperti itu. Dan di dalam situasi pandemi seperti ini, dalam PTMT, tentu kita harus memastikan bahwa sarana, artinya misalnya ada anak yang menggunakan kursi roda, berarti tentu jalannya harus bisa diakses oleh anak yang kursi roda gitu. Jadi kita pastikan bahwa mereka bisa nyaman gitu ya, baik secara secara ininya gitu ya, sarana atau prasarananya gitu, ada jalannya, ada memudahkan sehingga anak itu merasa percaya diri gitu seperti itu. Adapun di dalam setting pembelajarannya sama saja dengan anak-anak yang lainnya seperti itu, bisa berbaur seperti itu, tetapi tentu pada saat guru melakukan stimulasi mendukungnya tentu tuntutannya tidak sama dengan anak-anak yang usia dengan anak usianya, misalnya ya sesuai dengan perkembangannya gitu. Misalnya ya tadi seperti perkembangan kognitifnya gitu.
ya, ataupun perkembangan bahasanya seperti anak 2 tahun, tentu pada saat kita melakukan pendampingan, pada saat kita memberikan stimulasi ya, juga seperti anak 2 tahun, seperti itu, supaya anak itu akan aman, ya, tidak merasa dia tertekan dan sebagainya. Adapun mungkin lebih konkret bisa mungkin oleh ini nih Bu Guru yang praktek mungkin akan lebih bisa disampaikan. Terima kasih. Ya. Baik Ibu Rizka, bagaimana sebagai praktisi langsung yang di lapangan, bagaimana untuk menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus? Ya, baik, terima kasih Mbak Rani. Sebelumnya kami mohon maaf karena memang di tahun ini kami tidak ada anak-anak berkebutuhan khusus begitu, dan ini kan kondisi pandemi sehingga kami tidak bisa banyak menceritakan tentang bagaimana tentang PTM ketika anak-anak adalah anak inklusi begitu. Namun mungkin yang bisa kita laksanakan bahwa betul seperti yang disampaikan Bu Tari bahwa mereka tetap kita samakan, dan mungkin kalau untuk Kota Surakarta seperti yang dihimbau oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa yang harus kita perbaiki dari anak-anak Surakarta adalah yang pertama adalah fokus pada adaptasi rutinitas begitu. Karena bagaimana bisa mengembalikan rutinitas anak-anak setelah hampir 2 tahun mereka di rumah. Nah, tentu saja ini perlu pembiasaan begitu. Nah, jadi memang fokus kami memang pada bagaimana anak-anak memiliki rutinitas yang baik kembali, ya seperti itu. Dan kemudian tentu saja ketika anak ini berkebutuhan khusus, saya merasa bahwa memang diperlukan adanya guru shadow atau guru pendamping khusus yang memang khusus menghandle anak tersebut. Nah, selebihnya kami rasa seperti yang disampaikan Bu Tari, kita melakukan treatment yang sama dengan anak-anak lainnya pada anak tersebut, dan juga hal yang paling penting adalah bagaimana guru dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang tuanya. Kurang lebihnya begitu Mbak Rani, saya mohon maaf atas keterbatasan saya menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rizka, Ibu Tari. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab dengan baik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Justina Mentiana Kara. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengadaptasi kegiatan di sekolah dari tahap daring yang begitu lama ke tahap tatap muka. Silahkan mungkin dengan Ibu Rizka. Silahkan. Maaf Mbak, boleh diulang lagi dari bagaimana daring? Bagaimana kita mengadaptasi kegiatan di sekolah dari tahap daring maksudnya PJJ yang sudah begitu lama, terus transisi ke tahap tatap muka seperti sekarang yang untuk PTM. Untuk anak-anaknya ya Mbak ya berarti ya? Mungkin untuk anak-anak ya Mbak ya. Kalau untuk masa transisi ini, sepertinya memang ini mungkin maksudnya adalah bagaimana anak-anak ya Mbak ya. Ini anak-anak dari masa transisi dengan pertamanya PJJ kemudian menjadi PTM. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang hal yang kami lakukan adalah persiapan, dan persiapan pra PTM ini perlu kami lakukan tidak hanya 1 hari dan 2 hari, tapi jauh hari sebelumnya, sehingga kami pun bisa mengkondisikan anak-anak di rumah untuk siap melakukan PTM di rumah, di sekolah begitu. Dan tentunya kami perlu melakukan pancingan-pancingan agar mereka dapat tertarik untuk kembali ke sekolah. Mungkin ini yang perlu kami lakukan juga. Kami bagaimana mengkreasikan kegiatan-kegiatan yang menarik sehingga anak-anak ingin segera bergabung ke sekolah. Dan saya rasa mayoritas anak akan merasa bahagia ketika sudah berada di sekolah begitu saja. Jadi saya rasa ini tentu saja tidak ada masalah yang begitu berarti Mbak Rani untuk masa transisi ini, sedangkan memang kita saat ini masih PTM terbatas sehingga masih beberapa anak itu harus belajar dari rumah, tetap menjalankan PJJ, dan ini memang kami juga menggunakan seperti yang disampaikan Bunda Silvi Ananda tadi bahwa kami di Solo ada buku digital PAUD 4.0 begitu. Nah, dengan buku ini tentu saja anak-anak tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan hal-hal yang menarik yang menjadi konten dalam aplikasi tersebut. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Rani yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Kali ini pertanyaan terakhir dari Bunda Inani Risdiani.
TK An-Nahal, Koprayan, Kabupaten Pekalongan. Izin bertanya, melihat kurikulum saat ini di SD, melihat buku-buku di SD, anak-anak itu mau tidak mau sudah bisa lancar membaca dan berhitung. Dari guru SD pun pernah menanyakan ketika murid kami belum bisa membaca, apakah di TK tidak diajarkan membaca? Karena lulusan dari TK lain sudah lancar membaca. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Sebenarnya kan ini kan sudah dijawab sebelumnya ya oleh Ibu Lestari. Mungkin dari Ibu Rizka untuk menanggapi hal ini. Silahkan Ibu. Iya, betul sekali Mbak Rani. Jadi memang seperti yang kita bicarakan tadi gitu, bahwa memang orang tua sangat menuntut sekali untuk anak-anak bisa membaca begitu. Sekali lagi memang cara yang paling efektif adalah dengan cara parenting. Parenting kami bisa mengkomunikasikan dengan orang tua untuk tetap menyesuaikan dengan perkembangan anak-anak, usia anak-anak. Kita tidak bisa menuntut anak-anak bim salah bim harus bisa membaca misalnya. Atau kita juga bisa meyakinkan orang tua bagaimana anak-anak bisa kita ajak untuk tidak hanya bisa membaca, tapi kita berharap lebih jauh anak-anak suka membaca. Ini tentu yang perlu kita tekankan kepada orang tua begitu. Dan tentunya selebihnya ketika kita betul sekali ketika masuk ke SD, anak-anak sudah dihadapkan dengan buku-buku yang cukup banyak, dengan tulisan-tulisan begitu. Nah, tentu saja kami pun dari level PAUD, tentu kami sangat berharap adanya sebuah kebijakan dari pemerintah yang alhamdulillah sekarang tentunya sudah ada dari forum PGSD begitu. Mungkin kita saja yang perlu bersabar menunggu proses berjalannya dan beradaptasinya kita dengan pola yang baru yang merupakan hasil rangkaian dari program kerja PGSD. Mungkin ini masa transisi saja Mbak Rani, kita berharap ke depannya orang tua dapat menyesuaikan diri, guru PAUD juga dapat menyesuaikan diri, dan di level SD pun juga dapat menyesuaikan diri sehingga kita bertemu di titik tengah dengan membahagiakan. Begitu Mbak. Baik, luar biasa. Terima kasih jawaban-jawabannya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu kan sudah sangat cukup mewakili ya. Mungkin dari beberapa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kita pilih sudah mewakili dari sekian banyak pertanyaan yang tadi masuk. Baiklah, mari kita dengar penutup atau closing statement dari Ibu Rizka Dwi Payani, pengelola PAUD AT Bintangku, Surakarta. Silahkan Ibu. Baik Mbak Rani, sebagai closing statement, saya ingin membacakan sesuatu. Angin segar pertemuan tatap muka telah terhembus, walau hanya bersifat terbatas. Semoga tak menyurutkan langkah PAUD Indonesia untuk berlari lebih keras. Tentu saja semua kita lakukan untuk bergerak bersama menuju PAUD berkualitas. Terima kasih Mbak Rani. Terima kasih Bu Rizka, indah banget puisinya. Kemudian mari kita dengarkan closing statement dari Ibu Katarina Swastika Dewi, orang tua peserta didik TK Marsudrini, Surakarta. Silakan Ibu Tika. Baik, untuk closing statement-nya, karena saya sebagai orang tua, maka saya ingin menyampaikan pesan untuk Mama, Papa, Ayah, Bunda yang mungkin mengikuti webinar ini, supaya kita tidak lagi merasa khawatir ketika harus melepas anak-anak untuk mengikuti PTMT di sekolah. Karena memang itu saat yang ditunggu oleh anak-anak, saat yang menggembirakan untuk anak-anak bisa kembali bersosialisasi, tentunya dengan protokol kesehatan, dan untuk bertemu para bunda, sehingga anak-anak bisa mengembangkan karakter yang baik, lalu bisa beradaptasi dengan keadaan new normal seperti ini. Jadi untuk Mama, Papa, Ayah, Bunda yang di rumah tetap semangat, dan kita tetap mengawal anak-anak kita untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih Mbak Rani. Terima kasih. Lalu kemudian yang terakhir dari Ibu Lestari Kusuma Wardani, Koordinator Bidang Penilaian Direktorat PAUD Kemendikbudristek. Mohon izin Bu, bisa untuk memberikan penutup untuk sesi ini. Silakan Ibu. Baik, ya, baik.
Kami ya dari Direktorat PAUD khususnya memang dari Kemendikbud berharap agar semua sekolah ya bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka ya meskipun terbatas gitu. Jadi guru-guru ataupun juga kepala sekolah didampingi dengan dinas bersama-sama untuk bisa mungkin melakukan parenting ataupun juga mensosialisasikan, mengurangi kekhawatiran para orang tua gitu, mendorong para orang tua untuk bisa memasukkan anak-anaknya kembali ke sekolah gitu, dan tetap apapun keputusan di orang tua tetap harus disediakan layanan untuk pembelajaran tatap muka terbatas gitu, dan kita sampaikan bahwa pembelajaran dengan tatap muka ini jauh lebih menyenangkan buat anak karena bertemu dengan anak teman-teman dan guru gitu dan mendapatkan beragam mungkin kegiatan main yang lebih variasi lagi gitu dengan pendampingan yang dari ahlinya, dari para guru mungkin seperti itu. Itu dari saya dan selamat kepada para guru yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka dan tetap semangat dan mari mencoba untuk PTM ya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih. Demikian. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Tari, terima kasih banyak Ibu Tika, dan juga terima kasih untuk Ibu Rizka juga. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar, Mbak. Terdengar ya, baik. Karena di sini di layar saya freeze videonya. Baik, kita sudah menyaksikan dari awal hingga sesi ini paparan-paparan dari narasumber kita, dari Ibu Tari yang menekankan mengenai 3 aksi bergerak bersama, di mana itu merupakan bagaimana caranya kita menciptakan lingkungan yang kaya keaksaraan, lalu juga membutuhkan kemitraan dari kerjasama orang tua dan mitra dalam mendampingi guru dalam merancang kegiatan, lalu juga bisa mempermudah akses keaksaraan. Kemudian juga ada terobosan-terobosan yang sudah di-sharing oleh Bunda Selvi Ananda, seperti misalnya buku digital 4.0 yang merupakan buku digital PAUD yang berisi mengenai konten-konten mengenai aksara, karya seni, lagu, lalu juga mengenai fisik dan motorik. Kemudian juga ada sharing dari Ibu Rizka juga, selain hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, di TKAT Bintangku, Ibu Rizka membuat beberapa terobosan seperti adanya barcode untuk penjemputan, untuk kedatangan, lalu juga ada juga terobosan-terobosan lainnya. Ya, baiklah. Saya akan mengumumkan 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan pulsa masing-masing Rp100.000. Mohon pesertanya dapat menyimak ini pemenangnya. Untuk pemenang ketiga yang akan mendapatkan pulsa Rp100.000 adalah Ibu Yustiba Mentiana. Sebentar. Ya, kemudian untuk yang kedua ada Ibu Siti Rukaya sebagai penanya terbaik. Lalu kemudian ada Ibu, sebentar, penanya yang satunya lagi adalah Ibu Ita Wahyuni. Ya, selamat kepada para pemenang. Nanti akan dikirimkan pulsanya. Lalu saya mengingatkan kembali, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah mengisi link presensi dan mengikuti rangkaian acara webinar melalui Zoom meeting dari awal hingga akhir ya. Nanti sertifikat elektronik akan dikirimkan ke alamat surel, postal, atau email yang tadi sudah dicantumkan pada link presensi. Mohon dipastikan diisi dengan benar ya teman-teman. Baik, sebagai penutup episode Silaturahmi Merdeka Belajar kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bunda PAUD hingga akhir 2021, yaitu
Yang pertama, rapat kerja Bunda PAUD bergerak bersama menuju PAUD berkualitas secara daring yang akan diselenggarakan pada Sabtu 30 Oktober 2021 mendatang mulai pukul 8.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat yang diikuti oleh 34 Bunda PAUD Provinsi dan 514 Bunda PAUD Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia serta dihadiri oleh penasihat Dharma Wanita Pusat Kemendikbudristek yaitu Ibu Franka Nadiem Makarim. Kemudian, Hari Inspirasi Oase bergerak bersama menuju PAUD berkualitas secara daring yang akan dilaksanakan pada Kamis 4 November 2021 mendatang mulai pukul 9 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat yang diikuti oleh 34 Bunda PAUD Provinsi dan 514 Bunda PAUD Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia, kelompok kerja, serta para mitra kerja PAUD, serta dihadiri oleh Bunda PAUD Nasional yaitu Ibu Iriana Joko Widodo, istri Wakil Presiden RI Ibu Wuri Handayani, para istri Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta penasihat Dharma Wanita Pusat Kemendikbudristek Ibu Franka Nadiem Makarim. Apresiasi Bunda PAUD, ajang penghargaan nasional bagi Bunda PAUD dengan kinerja dan prestasi terbaik yang akan diselenggarakan pada akhir November 2021. Webinar Silaturahmi Merdeka Belajar ini akan diselenggarakan secara berkala setiap minggu. Nantikan webinar episode ke-14 pada minggu depan dengan topik yang tentunya tidak kalah menarik. Salam Merdeka Belajar. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika batuk bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas. Yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang.